Selamat pagi, saya Nila Kunafia akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai analisis environmental fit penanaman modal asing atau PMA ditinjau melalui teori stimulus organism response atau SOR pada studi kasus pemindahan PT XYZ ke Vietnam. Investasi menjadi salah satu variabel penting dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Hal ini karena investasi yang dilakukan oleh investor, baik domestik maupun asing, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Dalam konteks investasi asing atau penanaman modal asing atau PMA, dukungan pemerintah berupa kebijakan yang mendorong PMA menjadi faktor penting dalam menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Beberapa kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk merangsang pertumbuhan investasi asing diantaranya adalah perizinan investasi, insentif pajak, fasilitas keuangan, perlindungan hukum, fasilitas fisik dan infrastruktur, serta penyederhanaan regulasi. Pada kuartal keempat di tahun 2019, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah investasi asing atau penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, investasi asing yang masuk ke Indonesia pada kuartal keempat di tahun 2019 meningkat sebesar 17,8% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Peningkatan investasi asing ini didukung oleh beberapa sektor, seperti sektor manufaktur, pertambangan, dan sektor lainnya. Sektor manufaktur menjadi sektor yang paling banyak menarik investasi asing pada kuartal keempat di tahun 2019, dengan total investasi mencapai 5,6 miliar USD, diikuti oleh sektor pertambangan yang mencapai 1,1 miliar USD. Pada tahun 2015, PT XYZ Internasional, sebuah perusahaan multinasional asal Jepang yang bergerak di bidang manufaktur segel kemasan, memasuki pasar Indonesia dengan mendirikan PT XYZ di Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari ekspansi global perusahaan untuk meningkatkan bisnis segel kemasan di Asia. Sebagai PMA yang besar dan berpengalaman di Amerika dan di ASEAN, PT XYZ selama di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun mengalami laporan keuangan negatif. Laporan keuangan negatif dari PT XYZ menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengalami kerugian atau defisit keuangan selama periode tertentu. Dalam laporan keuangannya, perusahaan melaporkan bahwa pengeluaran operasional melebihi pendapatan yang diterima selama periode tertentu. Laporan keuangan negatif dari PT XYZ menunjukkan perusahaan tersebut mengalami kerugian atau defisit keuangan selama periode tertentu. Dalam laporan keuangannya, perusahaan melaporkan bahwa pengeluaran operasional melebihi pendapatan yang diterima selama periode tertentu. Pengeluaran operasional meliputi biaya gaji SDM, jaminan sosial ketenagakerjaan yang harus disediakan, beban listrik, dan lingkungan serta perpajakan. Tepat pada tahun 2020, PT XYZ memilih mundur dari Indonesia dan memindahkan aktivitasnya di Vietnam dengan asumsi Vietnam lebih mendukung bisnis PT XYZ. Penarikan investasi penanaman modal asing PT XYZ di Indonesia merujuk pada tindakan perusahaan untuk menarik modal yang telah mereka investasikan di Indonesia. PT XYZ memilih untuk memindahkan investasinya ke negara Vietnam dengan asumsi Vietnam lebih mendukung bisnis PT XYZ. Belum adanya eksplorasi alasan mengapa PT XYZ memilih memindahkan aktivitas produksinya ke Vietnam, maka penelitian ini didesain dengan menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus, dengan menganalisa environmental fit melalui teori stimulus organism response atau SOR. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1. Bagaimana environmental fit penanaman modal asing PT XYZ di Indonesia berdasarkan teori stimulus organism response atau SOR. 2. Mengapa penanaman modal asing PT XYZ berpindah dari Indonesia menuju ke Vietnam? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah 1. Menganalisis environmental fit penanaman modal asing PT XYZ berdasarkan teori stimulus organism response atau SOR. Yang kedua, menganalisis alasan penanaman modal asing PT XYZ berpindah dari Indonesia menuju ke Vietnam. Kajian literatur pada penelitian ini adalah investasi adalah kegiatan membeli atau menanamkan uang atau modal dalam suatu aset atau usaha dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Pemerintah memberikan insentif penanaman modal asing baik secara fiskal maupun non-fiskal. Pajak adalah pembayaran wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha yang ada di Indonesia kepada pemerintah sebagai sumber pendapatan negara dan kontribusi individu atau badan usaha dalam pembangunan suatu negara. Tarif listrik di Indonesia bervariasi tergantung pada jenis penggunaan listrik dan wilayah geografis. Tarif listrik di Indonesia diatur oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2020 tentang tarif tenaga listrik.
rumah tangga, berbeda dengan tarif listrik untuk industri. Perusahaan yang ada di Indonesia diwajibkan membayar iuran jaminan sosial dan kesehatan karyawannya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Sumber daya manusia atau SDM adalah semua orang yang terlibat dalam suatu organisasi, termasuk karyawan, manajer, dan pimpinan. Sumber daya manusia juga mencakup aspek pengelolaan karyawan, mulai dari rekrutmen dan seleksi, pengembangan karyawan, hingga manajemen kinerja serta penghargaannya. Konsep Organization Environmental Fit adalah kesesuaian organisasi dengan lingkungan, yaitu sejauh mana organisasi mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan atau perubahan yang ada di lingkungannya. Teori SOR atau Stimulus Organism Response dikembangkan oleh psikolog sosial bernama Robert B. Zajong pada tahun 1960-an. Zajong adalah seorang profesor psikologi di University of Michigan dan merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam bidang psikologi sosial. Teori SOR telah diaplikasikan pada bidang bisnis dan manajemen untuk memahami bagaimana stimulus eksternal dapat mempengaruhi perilaku karyawan dan konsumen, serta bagaimana organisasi dapat merespon stimulus tersebut untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Menurut teori ini, stimulus yang diterima oleh seseorang mempengaruhi respon emosional dan kognitif mereka secara tidak langsung tanpa melalui proses kognitif atau persepsi yang disengaja. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus secara kualitatif karena dengan metodologi ini dapat mempelajari kasus yang kompleks dan unik, serta memberikan pemahaman yang mendalam dan detail tentang fenomena yang diamati. Peneliti kemudian melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dokumen, atau rekaman. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diambil melalui wawancara dan kajian dokumen serta literatur yang berhubungan. Informan dipilih secara purposif dengan kriteria pejabat yang memiliki kewenangan dalam penanganan masalah pemindahan produksi dari Indonesia ke Vietnam. Ada 3 informan yang saya pilih, yaitu 1. Direktur ASEAN, 2. Financial Strategy, 3. Human Resources Management ASEAN. Data yang saya kumpulkan sejak awal tahap penelitian hingga penyelesaian laporan penelitian adalah hasil observasi dan wawancara yang diolah dengan menganalisis melalui pendekatan deskriptif. Data saya identifikasi, kemudian saya kelompokkan menjadi tema environmental yang mempengaruhi. Dan hasil penelitian ini berupa perizinan pemerintah dan insentif penanaman modal berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal, penyediaan lahan, pengadaan mesin sangat terbantu oleh regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia, khususnya Jawa Timur. Sedangkan fasilitas bea dan cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK-010/2015 untuk bea masuk, PT IXZ merasa memang pemerintah Indonesia memberikan keringanan, tetapi karena pola bisnis terdapat aktivitas ekspor, sehingga fasilitas yang diberikan tidak tercover untuk aktivitas ekspor di PT IXZ. Karena banyak produk hasil produksi di Indonesia diekspor menuju negara ASEAN. Perpajakan. Pemungutan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pada PT IXZ banyak yang tidak sesuai dengan aktivitas dan aturan pajak. Sebagai contoh, lampu penerangan jalan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tetapi PT IXZ dibebankan pajak penerangan jalan yang sebenarnya beban didasarkan pada besarnya penggunaan listrik, namun besarnya didasarkan pada persentase oleh peraturan perpajakan. Regulasi BPJS. Bagi pengusaha, peraturan wajib mengikuti BPJS bagi perusahaan untuk menyertakan karyawannya baik dalam jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan tidak terlalu mendukung. Beban asuransi yang dibayarkan berdasarkan persentase dinilai sangat berat. Peraturan wajib mengikuti BPJS membuat beban asuransi menjadi tinggi jika perusahaan memilih asuransi tambahan yang memiliki kinerja lebih baik dibanding BPJS. Pemerintah mewajibkan mengikuti BPJS, bukan mewajibkan perusahaan memberikan jaminan berupa asuransi bagi pekerjanya. Listrik PLN. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2018 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, menjelaskan adanya perbedaan tarif listrik yang dibebankan pada individu atau industri. Tarif lebih besar dibebankan pada industri dan dikenakan biaya tanpa subsidi. Sumber daya manusia. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188-568-KPTSD-013-2019 tentang upah minimum kabupaten atau kota di Jawa Timur tahun 2020 membuat beban tersendiri bagi PMA PT IXZ. Keberatan yang terjadi karena PT IXZ tidak diperkenankan menurunkan gaji di bawah UMR yang ditetapkan. PT IXZ beranggapan dengan nominal yang harus dibayarkan, kompetensi yang didapatkan
tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pembahasan penelitian. Yang pertama, bagaimana Organization Environmental Feed penanaman model asing PMA asal Jepang PT EGZ di Indonesia berdasarkan teori Stimulus Organism Response atau SOR. Stimulus pada perizinan pemerintah merupakan stimulus yang positif, sedangkan pajak bagi industri, BPJS, listrik, sumber daya manusia merupakan stimulus negatif. Organisme yang dilakukan oleh PT EGZ diterima secara negatif karena tidak sesuai dengan prinsip bisnis yang dijalankan. Prinsip bisnis ini merujuk pada standar yang ditetapkan sejak PT EGZ berdiri di Jepang pada tahun 1985. Respon yang diambil oleh PT EGZ adalah memilih perilaku tertutup dengan tidak mengambil tindakan penyesuaian baik dari internal maupun eksternal perusahaan. PT EGZ tidak berusaha beradaptasi tetapi memilih memindahkan pabrik dari Indonesia ke Vietnam karena Vietnam dianggap memiliki ekosistem yang lebih baik untuk investasi asing. Berdasarkan Organization Environmental Feed, lingkungan yang ada tidak sesuai dengan organisasi. Budaya Chowa yang merupakan identitas atau kepribadian yang kuat tidak diterapkan secara struktur oleh perusahaan asal Jepang di Indonesia. Kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi sebagai bagian dari kondisi lingkungan yang dihadapi oleh PT EGZ tidak sesuai dengan ekspektasi. Kenapa penanaman modal asing PMA asal Jepang PT EGZ berpindah dari Indonesia menuju ke Vietnam? Situasi ekosistem investasi di Indonesia dianggap tidak memberikan dukungan yang diperlukan oleh PT EGZ. Dari sisi pajak, BPJS, biaya listrik dianggap sangat membebani biaya operasional perusahaan yang baru saja merintis. Ini juga dianggap sebagai faktor yang menyebabkan biaya yang dikeluarkan oleh PT EGZ menjadi lebih besar dibandingkan permintaannya. Vietnam dipandang memiliki ekosistem investasi yang lebih baik karena ekonomi yang berkembang, kepastian aturan, dan lokasi yang dianggap strategis dibandingkan Indonesia. Sebelum menuju Indonesia, PT EGZ telah memiliki aktivitas industri di Vietnam, sehingga memilih untuk mengembangkan dengan cara memindahkan investasinya untuk mendapatkan ekosistem yang lebih baik. Organization Environmental Feed penanaman modal asing PMA PT EGZ di Indonesia berdasarkan teori Stimulus Organism Response atau SOR pada tahapan stimulus berupa pajak, BPJS, listrik, sumber daya manusia menjadi stimulus yang negatif bagi PT EGZ. Sedangkan perizinan menjadi stimulus yang positif ketika mendirikan kegiatan bisnis di Indonesia. Akan tetapi, menjadi stimulus yang negatif ketika proses pemindahan dari Indonesia ke Vietnam. PMA Jepang PT EGZ berpindah dari Indonesia menuju Vietnam disebabkan ekosistem investasi bagi penanaman modal asing di Indonesia sangat tidak mendukung. Buruknya ekosistem investasi disebabkan adanya perbedaan interpretasi dan kebijakan hulu hilir. Vietnam sebagai negara tujuan dianggap lebih ramah bagi PMA asal Jepang PT EGZ. Selain telah memiliki pabrik sebelumnya, regulasi dan ekosistem yang dibangun sangat mendukung. Kondisi ini mengarahkan untuk mengembangkan usahanya dan merubah strategi bisnis menjadi pengembangan terpusat. Saran dan implikasi bagi pemerintah, perlunya membuat kajian tentang apa saja yang menjadi beban dan alasan PMA mundur dari Indonesia, melakukan sinkronisasi instruksi dan kebijakan yang dapat mendukung ekosistem positif bagi PMA di Indonesia. Sedangkan bagi peneliti berikutnya, agar dapat menguji faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan PMA di suatu negara secara kuantitatif, sehingga menghasilkan penelitian yang dapat digeneralisir. Sedangkan implikasi dari penelitian ini, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian bagi pemerintah dalam menerapkan instruksi hulu hilir yang berpihak pada investor asing. Hasil penelitian ini sebagai gambaran bagaimana perusahaan PMA merespon kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah terkait BPJS, perpajakan, gaji, dan listrik. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk presentasi penelitian kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.